آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حول ولا قوة. حي على الصلاة حول ولا قوة. حي على الفلاح حول ولا قوة. حي على الفلاح حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلاة على سيدنا محمد. الله العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس خلق حسن. عاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya. Hingga alhamdulillah pada hari ini yang mulia ini, yang berkah ini, Sayyidul Ayyam, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya. Laksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat dan pengikut di akhir zaman. Dan tak lupa khatib mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithal awamirillah wa ijtinab nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Perbanyak syukur di dalam kehidupan kita. Karena syukur merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kebaikan ada dalam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah di dalam mengeluh dan di dalam tidak mensyukuri segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sama kita. Menghindari segala kekufuran di dalam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan, titipkan kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang ada di dalam tubuh kita saat ini. Karena mengeluh tidak ada kebaikan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua agar setiap hari kita menghindari daripada mengeluh tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wa huwa yashku biqal ma'ashi fa kana yashku rabbah." Barang siapa yang di pagi harinya dia mengeluh, berbicara kepada manusia yang ada di sekitarnya tentang keluhan-keluhan hidupnya, dari antara kehidupannya, ekonominya, dan seluruh daripada yang ia keluhkan dalam kehidupannya, kesusahannya, kesulitannya, maka seakan-akan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh boleh ikhwan, tapi bukan kepada manusia. Mengeluh boleh ikhwan, tapi bukan kepada orang yang ada di sekitar kita, melainkan mengeluh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesulitan yang kita hadapin, masalah yang kita hadapin, dan segala bentuk cobaan dalam kehidupan kita, Allah lah yang menjadikannya. Dan seluruh hal tersebut akan dihilangkan, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siap-siapnya kita agar segalanya mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita, di dalam doa kita, di dalam munajat kita, di dalam qiraatul Quran kita, di dalam sedekah kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha li umur dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa yang di pagi harinya bersedih dengan urusan dunia, yang urusan dunia ini ikhwan, kehidupan kita ini kehidupan yang hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan sebaik-baiknya. Maka manfaatkan saja kehidupan kita dunia ini agar mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang lainnya. Kehidupan akhirat lebih bahagia daripada kehidupan dunia kita saat ini. Maka kesedihan kita dunia ini jadikan kesedihan yang mendapatkan ridhonya Allah, bukan kesedihan yang mendapatkan murkanya Allah. Bagaimana kesedihan kita bisa mendapatkan ridhonya Allah? Kita bersedih kalau di setiap hari kita tidak mampu membaca Al-Quran. Kita bersedih seandainya kita meninggalkan salat berjamaah pada hari itu. Kita bersedih seandainya di hari tersebut kita tidak bisa melakukan kebaikan karena udzur-udzur yang ada dalam kehidupan kita. Atau kita bersedih karena terlewatkan di dalam majelis ta'lim dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau bersedih kita mendatangkan murkanya Allah, maka hindari hal tersebut. Bersedih karena kehidupan kita selalu sulit, bersedih karena kehidupan kita selalu susah, bersedih karena kehidupan kita selalu tidak baik. Maka ikhwan, perhatikan orang-orang yang mungkin saat ini kita lihat, orang yang begitu bahagia, baik dengan keluarganya maupun dengan kehidupan ekonominya. Mungkin di balik hal tersebut ada kesulitan yang ia sembunyikan, sehingga orang lain hanya melihat kebaikan, sehingga orang lain hanya melihat kebahagiaan, tapi kesulitan, kesusahan yang ada di dalam kehidupannya ia tutupin, sehingga memunculkan apa? Memunculkan kesyukuran dalam kehidupannya. Dan dia berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi daripada keburukan-keburukan di dalam kehidupannya. Maka masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, maka hendaklah kita perbanyak syukur dalam kehidupan kita saat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita syukur dalam kehidupan kita, segala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala syukuri. Rezeki kita yang hari ini kita dapat syukuri. Keluarga kita yang kita saat ini miliki, syukuri. Hal apapun dalam kehidupan kita, syukuri.
Karena kesyukuran itu akan menambahkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi kalau kita ngeluh dengan gaji kita mungkin saat ini hanya seberapa, atau keluarga kita saat ini yang bagaimana kondisinya, atau hal yang lainnya, justru hal tersebut akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lainnya. Tapi ingat ikhwan, ayat ini tidak sampai pada hal demikian. Karena dikatakan qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Katakan qala Musa, Nabi Musa berkata, in takfuru, kalau kalian semua kufur, kalau kalian semua tidak bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sama kita, wa man fil ardi jami'an, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita yang berharap pada Allah, bukan Allah yang berharap sama kita. Maka kesyukuran yang selalu kita panjatkan dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Karena syukur dengan 3 hal ikhwan. Yang pertama bil arkan, dengan anggota tubuh kita, lisan kita setiap hari alhamdulillah, bangun tidur kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap hari bersyukur Allah telah membangkitkan kita lagi setelah kematian. Setelah makan kita bersyukur telah dianugerahkan Allah rezeki. Keluar daripada kamar mandi kita juga bersyukur Allah menghilangkan penyakit dalam tubuh kita. Maka perbanyak syukur ikhwan. Seandainya kita tidak bersyukur, tidak mengurangi sedikit pun daripada kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Maka masyarakat muslimin, Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita yang doa ini diajarkan dibaca Nabi Musa ketika melewati daripada Lautan Merah saat dikejar oleh pasukan Bani Israil, dikejar oleh pasukannya Firaun. Apa kata Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu, ya Allah kepadamu kami memuji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu lah kami mengeluhkan segala masalah kehidupan kami, wa antal musta'an, dan engkau maha penolong Allah. Seluruh kesusahan kami, seluruh masalah kami, engkau yang mampu menolongnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kami tidak ada upaya melainkan kekuatan dari Engkau ya Allah. Maka inilah yang diajarkan Nabi Musa agar kita selalu berdoa kepada Allah tentang masalah kita sehingga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pertama dengan lisan ikhwan, dengan anggota tubuh kita gunakan untuk ibadah. Terbalik ikhwan, kita minta Allah selesaikan masalah kita, tapi tidak kita gunakan tubuh kita untuk beribadah. Minta Allah hilangkan kesulitan, minta Allah jadikan kehidupan kita enak, tapi satu kali pun kita tidak pernah sujud kepadanya. Sehari semalam 5 waktu 17 rakaat, 1 rakaat pun kita tidak pernah sujud kepadanya ikhwan. Maka bagaimana Allah menyelesaikan masalah kita kalau kita tidak mendatangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhwan, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati kita. Kita merasa lapang dada atas segala takdir Allah anugerahkan sama kita. Alladzi qaddara fahada. Nah sungguhnya Allah yang mentakdirkan masing-masing kepada kita ikhwan. Sebelum takdir itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal pikiran sama kita sehingga kita bisa memilih mau memilih jalan yang baik ataupun memilih jalan yang buruk. Maka di akhir dari jalan ini adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sama kita. Mau melangkah dan kaki kanan, mau melangkah dan kaki yang kiri adalah pilihan kita ikhwan. Namun ternyata di pertengahan jalan kita terjatuh oleh langkah kaki kita sendiri, itulah takdir yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sama kita. Mau sholat berjamaah di masjid, mau tidak sholat berjamaah di masjid, itu pilihan. Akan tetapi di alam barzakh akan menjadi takdir bagi kehidupan kita saat di dunia. Mau kita baca Quran, mau kita tidak baca Quran, itu adalah pilihan. Mau kita bersyukur, mau kita mengeluh, itu adalah pilihan. Tapi di akhir daripada pilihan kita akan ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa menjadi penyesalan atau mungkin bisa menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan diri kita menjadi syakirin, sabirin, menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abinan nidam kalamullahil malikil alam. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي عاد العيد وقرر. أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأبخر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديمه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. ورضى اللهم عن كل صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والمبتدع والشيوعية ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.